Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali bersama kami di studio Si Keren, studio inspiratif, kreatif, dan responsif. Bersama saya Socha Bening Pengilon dalam acara Q&A with Ustadz episode ketiga. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di episode ketiga ini ya Pak. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad SAW. Amin, Allahumma amin. Baik, kita sapa dulu Pak Fauzi. Assalamualaikum Pak Fauzi. Masih semangat nih untuk masih ilmu baru. Ya, semangat. Ya, seperti biasa teman-teman, sebelum menjawab pertanyaan lebih detail, Pak Fauzi akan menyampaikan mauidhah hasanah terutama seputar nuzulul Quran yang kebetulan kemarin terjadi. Nuzulul Quran ini kalau boleh tahu apa sih, Pak? Ya, nuzulul Quran diambil dari bahasa Arab. Ya, ini hari atau malam di mana Al-Quran diturunkan. Kira-kira ayat yang pertama turun itu apa? Ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dalam surah Al-Alaq, ya, tepatnya di sana yang diturunkan. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah ya, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya. Jadi sebenarnya inti dari pesan nuzulul Quran itu ya kita disarankan, sangat ditekankan untuk memperbanyak lagi membaca, baik membaca dari teks-teks yang ada di Al-Quran itu sendiri ataupun mungkin di banyak sumber-sumber lainnya, atau membaca kebesaran Allah di alam semesta ini begitu. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk menatapkan langsung antara penanya dengan Bapak Fauzi. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini. Oke, sudah ada satu penanya yang masuk. Baik, mungkin dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agatha Nisha Nindiar dari kelas 76. Mohon maaf sebelumnya Ustadz Fauzi, saya ingin bertanya, apakah ketika kita bergosip maka dapat membatalkan puasa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi pertanyaannya apakah menggosip membatalkan puasa? Ya. Menarik pertanyaannya ya. Di dalam puasa itu ada hal-hal yang membatalkan puasa, ada hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Pertanyaan tadi, apa hukumnya bergosip ketika kita menjalani puasa? Jadi gosip itu tidak termasuk hal yang membatalkan puasa. Jadi kalau ada orang bergosip membicarakan keburukan orang lain ya, ketika dia melakukan puasa atau menjalani ibadah puasa, maka puasanya tetap sah ya. Tapi gosip ini atau ghibah ya bahasa Al-Qur'annya itu bisa mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasa, itu bisa membatalkan pahala puasa ya. Gosip ini sebenarnya tidak hanya dilarang ketika berpuasa. Jadi berpuasa atau tidak, gosip ini ya tetap haram atau dilarang hukumnya ya. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12 itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Dilanjutkan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jadi begitu. Jadi wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak berprasangka buruk ya. Sesungguhnya sebagian dari prasangka buruk itu adalah dosa. Dan jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, di larangan yang ketiga, wala yautab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian di antara kalian melakukan ghibah atau membicarakan keburukan orang lain, membicarakan keburukan sebagian dari kalian. Terus ancamannya Allah menyindir itu orang-orang yang melakukan ghibah ini, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu suka memakan bangkai saudaramu sendiri? Tentu ini akan sangat menjijikkan. Itu kata Allah begitu. Jadi ghibah ini diandaikan oleh Allah dalam surah Al-Hujurat ini seperti memakai bangkai daging saudaranya sendiri ya.
makanya sangat dilarang. Tapi kembali ke pertanyaan tadi, ini tidak sampai membatalkan puasanya tetap sah, cuman kualitas atau pahala dari puasa itu bisa berkurang, bahkan bisa hilang sama sekali begitu. Nah makanya betul kata Rasulullah itu, kam min sha'imin laisa lahu min syiyamihi ilal ju' wal atash. Kata Rasulullah, betapa banyak orang yang melakukan puasa, yang berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus. Ya karena itu tadi dia tetap sah ya, puasanya, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Hanya yang didapatkan apa? Rasa lapar dan haus. Salah satunya yang bisa menghilangkan pahala puasa ya tadi itu ghibah. Jadi sia-sia gitu puasanya? Ya bisa dikatakan sia-sia karena hanya ada lapar dan haus yang dia dapat, yang dia dapatkan tanpa memperoleh nilai di mata Allah itu bahwa puasa itu betul-betul sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Ya. Jadi menggosip itu tidak membatalkan puasa, tapi memotong pahala kita atau bahkan sampai habis. Ya begitu. Selanjutnya mungkin ada para penanya yang ingin bertanya lagi. Baik, sudah masuk kembali bersama kami. Silahkan untuk bergabung. Assalamualaikum Pak Fauzi. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ain dari kelas 72. Saya mau tanya, batalkah puasa jika melihat aurat tidak sengaja dan apa hukumnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, gitu. Pertanyaannya sudah sangat jelas ya. Jadi melihat aurat tidak sengaja apakah membatalkan puasa? Tidak ya. Apalagi melihatnya itu karena tidak sengaja ya. Kita kan sekarang hidup di era digital. Jadi ketika kita main-main medsos atau mungkin browsing di internet, tiba-tiba muncul mungkin hal-hal yang kurang layak kita lihat ya, berupa aurat itu. Ya itu tidak membatalkan puasa ya. Tapi ketika kita melihat dengan tidak sengaja, maka kita harus cepat-cepat untuk memalingkan mata ya. Bukan justru menikmatinya gitu ya. Karena ketika kita dengan tidak sengaja melihat aurat, itu kata Nabi laka, itu untukmu. Tapi kalau kemudian yang kedua ya, kemudian dia tertarik untuk melihatnya lagi, maka alaika, maka itu bahaya buat kamu. Artinya ya dosa ya. Tapi ketika dia tidak sengaja tidak dosa. Tapi kalau dilakukannya secara sengaja, apalagi sampai menikmatinya, itu sudah dosa. Tapi lagi-lagi kembali ke pertanyaan tadi, itu tidak sampai membatalkan puasa, apalagi memang tidak sengaja yang melihatnya. Jadi begitu. Ya, seperti yang Pak Fauzi bilang tadi, sebenarnya ini kalau tidak sengaja tidak dosa, kalau sengaja dosa. Baik, ke pertanyaan selanjutnya, mungkin ada penanya yang ingin bertanya kembali. Ya, sudah ada. Baik, dipersilahkan untuk kembali bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 89. Yang mau saya tanyakan, Pak, apakah sah sholatnya bagi seorang makmum laki-laki yang berada di belakang makmum perempuan ketika sholat tarawih ataupun sholat jemaah yang lain, ataupun sholat Idul Fitri dan Idul Adha? Mohon penjelasannya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya tentang sholat berjemaah ya. Jadi sholat berjemaah itu memang ada aturan-aturan mainnya, terutama tentang pengaturan shaf ya. Jadi yang betul itu ketika ada jemaah putra dan putri, maka yang di depan atau di dekat imam itu adalah yang putra, baru kemudian di belakangnya putri. Tapi pertanyaan tadi menjadi menarik karena memang ini berangkat dari kenyataan di masyarakat, terutama ini ketika Idul Adha dan Idul Fitri, terutama juga di lapangan ya, kalau dilaksanakan di lapangan kan campur baur kadang-kadang, jadi yang putra ada di belakang yang putri begitu, kadang ada berdampingan gitu. Nah itu sebagian besar ulama mengatakan itu tidak sampai membatalkan jemaahnya atau membatalkan pahala berjemaahnya ya. Jadi tidak apa-apa itu. Karena apalagi kondisinya memang tidak memungkinkan misalkan untuk kemudian diatur sedemikian rupa sehingga yang putra di depan semua, yang putri di belakang. Lagi-lagi banyak ulama yang mengatakan bahwa hal ini jadi
jemaah putra yang ada di belakang jemaah putri itu tidak sampai membatalkan pahala jemaahnya dan juga tidak dosa ya. Jadi itu ya. Cuman memang aturan awalnya karena ada sabda Rasulullah ya, khairu sufufir rijal awwaluha ya, wa syarruha akhiruha. Jadi saf terbaik kalau jemaah putra itu paling depan ya. Sedangkan yang paling jelek itu yang paling akhir di belakang sendiri. Kebalikannya kalau perempuan ya justru khairu sufufin nisa akhiruha kata Rasulullah. Jadi saf terbaik untuk jemaah perempuan itu justru saf yang akhir itu. Wa syarruha awwaluha, dan yang saf terburuk buat perempuan itu adalah saf yang paling depan karena lebih dekat dengan jemaah laki-laki begitu. Nah, cuman lagi-lagi tadi kalau kemudian terjadi semraut gitu ya, jemaah yang perempuan ternyata ada di depannya laki-laki begitu, atau bahkan berdampingan, itu kebanyakan ulama mengatakan tidak apa-apa, tidak sampai membatalkan berjemaahnya dan juga tidak mengurangi pahala berjemaahnya begitu. Tidak membatalkan. Selanjutnya untuk para penanya bisa bergabung kembali bersama kami. Mungkin tadi kan tidak membatalkan, tapi kalau misalnya perempuan yang menjadi imam sengaja ngambil barisan depan gitu. Oh, kalau itu kan bahasan yang episode 2, kalau yang bahasan tentang imam ya, imam perempuan menjadi perempuan menjadi imam bagi laki-laki dewasa, kalau itu nggak boleh ya. Ini kan yang ditanyakan tadi tentang jemaahnya. Jemaahnya. Tapi kalau yang ditanyakan adalah apakah boleh kemudian perempuan mengimami laki-laki, di episode kedua sudah kita bahas. Dilihat makmumnya, kalau sama-sama perempuan dan anak-anak yang belum balik itu boleh, tapi kalau laki-laki dewasa atau sudah balik itu yang nggak boleh. Perempuan menjadi imamnya ya. Sudah ada telepon yang masuk, baik dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Auditri Higiniakusuma dari kelas 82. Mohon izin bertanya Bapak Fauzi, begini, bulan Ramadan itu adalah yang kita tahu bulan suci yang penuh keberkahan, yang dimana kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan diri dari kemaksiatan. Dan salah satunya adalah berpacaran yang termasuk zina, dan dimana dalam banyak hadis di dalam Al-Quran dan ustadzah di luar sana yang menyebutkan bahwa zina memang dilarang di luar maupun di dalam bulan Ramadan. Nah, begini, jika ada orang yang sengaja putus dengan pacarnya, memutuskan hubungan sebelum Ramadan, dan mereka berjanji kembali untuk kembali melanjutkan hubungan mereka setelah Ramadan, itu bagaimana hukumnya Bapak? Apakah masih tetap berdosa, atau naudzubillah min dzalik, amalan-amalan di saat bulan Ramadan itu tidak diterima, atau dosanya ditunda dulu Bapak? Ya, mungkin begitu. Sekian dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bisa ditangkap ya dari pertanyaannya tentang pacaran ini. Menarik ini ya. Ada dua insan yang berpacaran tapi cuti dulu karena ada Ramadan gitu. Ada Ramadan dan kemudian berjanji untuk diteruskan kembali nanti pasca Ramadan, setelah Ramadan. Pacaran itu sebenarnya konsep pacaran itu tidak ada ya dalam Islam itu. Yang ada adalah ta'aruf ya. Mencari tahu informasi lebih banyak tentang orang yang mau dijadikan pasangan hidupnya ya. Nah, dalam proses mencari tahu itu, mencari informasi itu, ya boleh tanya-tanya mungkin ya. Yang jelas jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Misalkan berdua-duaan ya. Terus tadi dikatakan zina tuh banyak, ada zina mata ya. Jadi dia melihatnya dengan nafsu begitu ya, berpegangan, bergandengan, mungkin boncengan sampai kayak pegangannya sampai kayak tas ransel misalnya ya. Jadi hal-hal seperti itu yang memang dilarang, tidak hanya di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan tadi dikatakan memang sudah betul, itu ya dilarang. Wala taqrabuz zina dalam Al-Qur'an itu. Janganlah kamu mendekati zina.
Karena hal-hal yang tadi saya sebutkan itu bisa memancing, mendorong seseorang untuk melakukan zina yang sebenarnya itu. Jadi makanya dilarang. Nah, bagaimana kalau kemudian itu diputus ketika sebelum Ramadan itu ya, putus pacarannya, dilanjutkan lagi, ya puasanya tetap sah sih, tetap sah ya, karena emang nggak ada hal-hal yang membatalkan puasa itu. Cuman kalau kemudian janji ini nanti mempengaruhi dia dalam menjalankan ibadah puasa ya, sehingga tidak fokus lagi menjalankan ibadah puasa karena kefikiran pasangannya misalkan, atau justru dia pengen lebih jauh berhubungan dengan pacarnya karena sudah kangen misalkan, ya itu kan bisa merusak pahala puasa, apalagi sampai melakukan hal-hal yang dilarang, yang diharamkan tadi itu ya. Ya tadi itu berpegangan, berduaan itu ya, apalagi mohon maaf anak-anak sekarang mungkin berciuman sampai segitu, karena itu sekali lagi sudah sangat mendekati zina yang sebenarnya, dan itu cara-cara setan untuk menjebak seseorang jatuh ke zina yang menghinakan itu. Nah, bagaimana kalau kemudian nanti disambung lagi? Ya lagi-lagi tadi itu, kalau hanya sebatas ngobrol biasa, cari informasi lebih jauh tentang kehidupan masing-masing, nggak ada masalah sih. Yang dilarang kan tadi itu hubungan-hubungan yang memang bisa membuat dia terjerembab dalam dosa zina. Itu Mbak jawaban saya. Ya, jadi sampai ada Al-Quran, sampai ada ayat yang menerangkan bahwa zina itu kayak dosa banget gitu. Mendekati saja itu dilarang. Mendekati saja itu dilarang. Makanya kan pacaran ini kan cara setan untuk mendorong seseorang agar melakukan zina itu. Nah, makanya dilarang ya. Kalau pacarannya lagi-lagi melakukan hal seperti tadi. Kalau hanya sebatas ya ngobrol secukupnya, ngobrol sesuai dengan kebutuhan, misalkan tidak lebay lah begitu ya, tidak sampai memancing syahwat, nafsu, ya itu nggak masalah sih itu. Kan konsep pacaran zaman sekarang tuh kan ya begitu kan, artinya jalan berduaan, boncengan bareng mungkin ya, makan bareng, terus berpegangan tangan, naudzubillah mungkin sampai pegang-pegangan dan berciuman, dan itu sebenarnya yang dilarang. Baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Baik, sudah ada penelpon yang datang, dipersilahkan. Assalamualaikum Pak Fauzi. Waalaikumsalam. Saya Aida Rali Pangestu dari kelas 86. Saya mau tanya, sholat sunnah apa yang bisa dilakukan setelah sholat sunnah tarawih dan sholat sunnah witir? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Setelah melakukan sholat sunnah tarawih dan witir, sholat sunnah apa lagi yang dianjurkan untuk kita lakukan atau yang boleh kita lakukan? Memang ada sholat sunnah yang sudah ditentukan waktunya ya. Nah, sedangkan yang ditanyakan tadi kan dari setelah isya, setelah melakukan tarawih dan witir sampai menjelang subuh itu. Nah, ada banyak yang bisa dilakukan sholat sunnah itu. Ya, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah hajat ya. Bahkan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini bisa dilakukan kapan saja dan jumlahnya tidak terbatas. Termasuk sholat sunnah tahajud kan ada yang mengatakan memang tidak terbatas waktunya itu. Jadi, tapi kalau witir jangan lagi, karena kan kalau witirnya sudah dikerjakan setelah tarawih, kata Rasulullah kan la witroni fi lailatin. Tidak ada dua sholat witir dalam satu malam. Jadi kalau witirnya sudah dilakukan setelah tarawih, itu tidak boleh lagi dikerjakan misalkan setelah sholat tahajud dan hajat misalkan. Tidak lagi, cukup kerjakan saja sholat tahajud, sholat hajat, ya sholat mutlak bisa dikatakan begitu ya. Sampai menjelang atau subuh. Sampai adzan subuh. Subuh ya gitu. Kalau misalnya sholat sunnah kan ada qobliyah, itu qobliyah ada berapa macam sih? Kalau sunnah qobliyah dan ba'diyah itu masuk dalam kategori sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, baik sebelumnya atau sesudahnya ya. Kalau itu kan memang dilakukan ketika sebelum melaksanakan dan sesudah melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu itu. Jadi ada yang qobliyah. Qobliyah itu ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Jadi qobliyah ba'diyah ini masih dibagi lagi. Ada yang sangat-sangat dianjurkan, ada yang hanya dianjurkan saja. Yang sangat-sangat dianjurkan contohnya kalau qobliyah itu sholat sunnah qobliyah subuh. Itu kata Nabi khairun minad dunya wa ma fiha. Nilai dari sholat 2 rakaat sebelum subuh itu nilainya sama, lebih baik, lebih bagus daripada dunia dan isinya. Itu keutamaan sholat 2 rakaat sebelum
sholat fardu subuh, ya, sholat wajib subuh. Ada lagi yang muakkad yang sangat dianjurkan tuh sebelum zuhur. Ya, jadi itu yang sangat dianjurkan. Tapi kalau ba'diyahnya justru setelah subuh nggak ada, justru haram kalau sholat. Nah, yang ba'diyah ini yang setelah sholat fardu itu setelah sholat wajib zuhur, sholat zuhur, setelah sholat maghrib dan juga setelah sholat isya. Ya, itu namanya sholat sunnah rawatib. Ya. Jadi kalau tadi kan pertanyaannya setelah sholat sunnah tarawih dan witir, otomatis kan sholat sunnah ba'diyah isyanya kan sudah sebelum tarawih itu. Jadi nggak lagi dikerjakan setelah sholat witir itu. Baik. Selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya, mohon maaf sekali lagi kita sudah sampai di penghujung acara. Bagi para penanya yang ingin bertanya bisa bergabung kembali bersama kami di episode selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih banyak Pak Fauzi ilmu barunya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.